Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang ilahi, sang pemilik langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan daripada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba-hambanya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa, menjalankan daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah berlalu dari kita beberapa hari daripada hari di bulan Ramadan. Ini adalah suatu kenikmatan yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Untuk karena itu kita harus selalu mensyukuri daripada kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan daripada pelajaran kajian daripada kitab seorang arif billah, Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, meneruskan daripada pembahasan kita di minggu yang lalu. Qala radhiyallahu anhu, beliau berkata di dalam kitabnya, wasyayatin al-muthabbatah 'anil khairi musaffadah wa abwabun nari mughallaqah wa abwabul jannati mufattahah wal munadi yunadi kulla lailatin bi amrillahi ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarr aghsir. Di sini Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menyatakan bahwasannya tatkala datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu neraka itu semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pintu neraka, akan tetapi pintu surga juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa Ramadan atau idza jaa syahr Ramadan futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu pintu surga semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala persembahkan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wasul silatis syayatin. Setan di bulan Ramadan itu ditangkap-tangkapin, Pak, dibelenggu, dipenjarain. Oleh karena itu, kalau seandainya ada di antara kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masih belum bisa juga taat banget kepada Allah Subhanahu wa taala, kasarnya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka dia lebih jahanam dari setan. Sebab setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasannya musuhnya manusia itu bukan hanya setan, tapi ada 4 daripada musuhnya anak Adam ataupun musuhnya manusia. Di antaranya adalah syaitan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dunia.
yang ketiga adalah hawa, dan yang keempat adalah nafsu. Kita harus senantiasa Pak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari 4 musuh ini. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau senantiasa itu berdoa. Dalam doanya beliau memanjatkan wahfadhil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jagalah hati kami dari 4 perkara ini. Apa 4 perkara ini? Yaitu tadi, setan, condong kepada hal duniawi yang berlebihan. Yang ketiga adalah nafsu, dan yang keempat adalah hawa. Ribet Pak, susah. Ya, khususnya di bulan Ramadan kita dituntut untuk senantiasa jaga waktu-waktunya. Disuruh jaga waktu-waktunya semuanya. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan wal munadi yunadi kulla lailatin bi amrillah. Ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr aghsir. Setiap malam tuh dikumandangkan suatu seruan bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah ataupun bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa seruannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya baghiyal khair. Wahai para orang-orang yang haus dengan kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, halumma, mendekatlah, ayo cepetan. Wa ya baghiyasy syarr aghsir. Wahai orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangin, kalau bisa stop secara totalitas daripada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap malam Pak, panggilan-panggilan tersebut diserukan. Di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail wa yunadi hal min mustaghfirin fa astaghfirlah wa hal min mustajibin fa astajiblah. Di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala itu di sepertiga malam itu senantiasa turun Pak, memberikan daripada suatu tawaran kepada para umatnya, kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran, hal min mustaghfir, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah di antara kalian ada yang pengen minta ampun kepada saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aghfirlah, maka saya akan ampunkan orang tersebut. Hal min sa'ilin, apakah di antara kalian ada yang punya permintaan? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'utiya su'lah, maka saya akan berikan daripada permohonannya tersebut. Yang jadi permasalahannya, kita pernah datang enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kita hanya sekedar datang kalau lagi kepepet butuh? Dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan terakhir. Udah enggak ada solusi lain lagi, Allah Subhanahu wa taala baru kita datengin. Kebutuhannya kita kepada makhluk lebih besar ketimbang hajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslafun salihin, beliau senantiasa menganjurkan bahwasannya manusia itu harus bisa menjaga 4 waktu Pak. 4 waktu ini paling sedikit minimal 4 waktu. Ini harus kita makmurkan. Kita nggak bisa memakmurkan waktu kita selama 24 jam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para aslafun salihin yang berjalan di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi minimal
kita bisa menjaga 4 waktu ini, Pak. 4 waktu ini dikatakan oleh para ulama, ya, barang siapa yang mana mereka menyia-nyiakan waktunya di masa mudanya, ingin mengejar ataupun ingin menambal daripada segala sesuatu yang telah hilang ataupun yang telah sirna, maka jagalah 4 waktu ini. Apa 4 waktu ini? Yang pertama adalah waktu fi akhiril lail, ataupun waktu qoblal fajr ataupun qoblas subuh, setengah jam ataupun 1 jam sebelum subuh. Itu, Pak, harus dijaga secara istiqomah. Alhamdulillah, dengan kedatangan bulan Ramadan dibantu juga dengan sahur. Itu memudahkan kita untuk bisa belajar, untuk istiqomah mendirikan ataupun yang dinamakan dengan ihyaul lail, mendirikan salat malam setengah jam, Pak, dilatih dengan sahur. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa innas sahuri au fa innas suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada suatu keberkahan. Terkadang orang nih udah di puasa terakhir, ya, 10 malam terakhir, terkadang malas. Jadi sahurnya itu ditakjil, dipercepat, jam 11 sudah makan. Ataupun udah makan malam aja deh, aneh nggak mau sahur lagi, udah malas banget udah. Jangan, Pak, sunnah sahur. Tasahharu fa inna fis suhur au fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada suatu keberkahan. Meskipun kata ulama, walau bijur atimain, meskipun seteguk air, kita dapat sunnahnya. Bangun, siapin tuh 1 gelas mineral, ya, dapat daripada suatu keberkahannya. Nah, kita lanjutkan. Itu waktu yang pertama, ya, ihyaul lail. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai waktu isyraq. Ini harus dijaga. Dijaganya dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, selawat sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi ada suatu jaminan bagi orang-orang, ya, yang bisa jaga salat subuh berjamaah sampai waktunya, sampai waktu isyraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallal fajr fi jama'atin thumma ga'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyams thumma yusalli raq'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa yang bisa ataupun barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, 1, kemudian setelah salat subuh berjamaah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tuntunan dari para aslafun salihin, Pak. Itu tuntunan zikir-zikir di waktu-waktu tertentu. Di waktu-waktu tertentu. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menyusun daripada salah satu aurad ataupun kitab wirid yang dinamakan dengan Wirdul Latif. Wirdul Latif ini suatu wirid yang dibaca, ya, setelah salat subuh. Biasanya para habaib ataupun para masyayikh-masyayikhnya kita itu setelah sholat subuh bacaannya Wirdul Latif dan surah Yasin, gitu. Kemudian setelah itu disambung lagi dengan zikiran-zikiran, ya, yang lainnya, gitu. Dan Wirdul Latif juga bisa dibaca waktu sebelum azan maghrib, juga dibaca, gitu. Jadi bacaannya 2 waktunya, setelah sholat subuh dan sebelum maghrib itu. Nah, tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah terbitnya matahari, tsumma yusalli raq'atain, kemudian orang tersebut salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tammah. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala
seperti pahalanya orang yang haji dan pahalanya orang yang umroh. Alhamdulillah Pak, sesuatu anugerah yang besar ya. Orang terkadang pergi haji ataupun pergi umroh, itu belum tentu haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu pahala ibadahnya itu sempurna. Tapi barang siapa yang jaga salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan zikir sampai terbitnya waktu isyraq, kemudian dia salat 2 rakaat, Nabi SAW yang yang jamin, yang berikan daripada pahala tersebut. Makanya ntar di hari kiamat ada daripada segerombolan orang-orang soleh yang mungkin mereka orang itu nggak pernah pergi haji, tapi di dalam catatan amalnya itu terdapat pahala haji. Dari mana dapatnya? Alternatifnya dari mana jalannya? Dari sini Pak, dari orang-orang yang senantiasa jaga salat subuh berjamaah sampai salat isyraqnya dijaga. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu ba'dal asr ataupun qoblal maghrib. Ini dijaga, karena waktu yang seperti kayak gini biasanya orang-orang lalai Pak, udah capek yang pekerja dari pagi udah sampai siang gitu, sore jamnya jam orang pulang kantor gitu. Labas, nggak masalah bagi para pekerja. Yang penting lisannya itu diusahakan untuk senantiasa dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa tuh tasbih digital tuh yang sekarang ada tuh baca subhanallah 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 ataupun salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting hatinya kita enggak kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, waktu yang kita harus jaga adalah ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan antara waktu maghrib dan waktu isya. Ini yang sulit Pak, menghidupkan di antara dua waktu ini, antara maghrib dan waktu isya. Oleh karena itu ada sebagian dari salafun saleh itu yang mana mereka orang memiliki murid. Muridnya tanya sama gurunya, wahai guru, saya senantiasa ini menjalankan daripada puasa sunnah. Akan tetapi kalau udah datang beduk maghrib, saya ini sibuk dengan makanan aja, sehingga waktu di antara maghrib dan isyanya saya kosong. Pendapatnya antum ini apa? Apa yang lebih baik? Apakah saya jaga antara waktu maghrib dan isya, apa saya lanjutkan terus puasa sunnah saya? Kata gurunya, ente tinggalin puasa sunnahnya, ente jaga waktu antara maghrib dan isyanya. Saking pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, masyaallah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kedatangan bulan Ramadan kita orang sama-sama belajar mungkin tinggal 2 waktu lagi yang mungkin kita mungkin tinggal 2 waktu lagi yang kita harus belajar. 2 waktu kita udah belajar di bulan Ramadan. Yang pertama, mungkin kita orang yang tadinya nggak bisa salat subuh berjamaah di masjid, hanya bisa salat subuhnya di rumah. Sekarang kita orang bisa jaga waktu setelah salat subuh sampai waktu isyraq. Yang kedua, yang nggak biasa bangun malam lantaran karena sebab sahur, jadi ikutan bangun malam 2 rakaat. Alhamdulillah. Nah, sisanya itu tinggal 2 waktu lagi Pak, yaitu ihya ma bainal isya'in nih, menghidupkan antara 2 waktu nih, antara waktu maghrib dan isya nih, antara 2 waktu. Dan waktu yang terakhir adalah waktu ba'dal asar ataupun qoblal ghurub, sebelum beduk azan maghrib. Dan mudah-mudahan masyarakat ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya kajian yang diselenggarakan oleh panitia Masjid Al Mubarakah
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima daripada segala amal ibadah kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah.